Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial pengisian tabel error. Ini dikhususkan untuk field GIS analis di Bapenda DKI Jakarta, yaitu untuk menghitung tingkat error suatu bidang NOP, nomor objek pajak. Nah, di sini adalah nomor bidang-bidangnya yang harus diisi. Ada item-itemnya. Bidang validasi itu yang tervalidasi di tahun 2021, tahun kemarin, yang akan di QC di tahun ini. Jadi yang ada NOP berapa, yang tidak ada NOP berapa, dan totalnya berapa. Nah, ini bidang QC ada beberapa item yang harus diisi. Saya jelaskan dulu hasil QC NOP. Berarti ini ada yang kita QC ada NOP, lokasi, bentuk, dan foto. Terkait QC NOP itu sesuai. Sesuai itu artinya ada NOP sesuai. Ini ada NOP tidak sesuai. Jadi antara setelah dilakukan QC, NOP verify itu ada dan itu sesuai. Itu enggak ada perubahan artinya. Jadi ini jumlahnya berapa gitu ya. Terus ada NOP tidak sesuai, ada NOP tapi NOP-nya salah. Nah, itu jumlahnya berapa. Terus terkonfirmasi tidak ada NOP. Jadi yang verifikasi validasi kemarin nggak ada NOP, dan di QC di lapangan juga nggak ditemukan NOP. Ini jumlahnya berapa gitu. Terus ditemukan NOP, berarti yang kemarinnya nggak ada NOP menjadi ada NOP. Itu nanti kita bisa menggunakan pemodelan di ArcGIS, lalu kita pivot. Terus hasil QC lokasi. QC lokasi itu NOP tidak sesuai, lokasi salah, blok RWRT. Nah, yang ini yang terkait adalah kesalahan lokasi blok RWRT ya. Seumpama NOP-nya di situ ada NOP tapi NOP-nya salah, itu bukan lokasi ya, lokasi tidak sesuai ya. Itu masuk ke NOP tidak sesuai. Lokasi tidak sesuai itu yang kayak ada kesalahan blok RWRT itu. Nah, itu nanti juga bisa di model builder. Terus hasil QC bentuk. Hasil QC bentuk itu yang mengalami perubahan bentuk, yang dulunya satu poligon mungkin sekarang menjadi 2 poligon, di-cut gitu kan. Nah, jadi itu akan menjadi perubahan. Yang perubahan bentuk secara geometri itu ada jumlahnya, ada berapa bidang gitu ya, atau ada berapa persil gitu. Itu nanti bisa kita bandingkan dengan metode select by location yang identikal. Yang mana yang identikal, terus kita lihat oh yang ini yang berbeda gitu. Terus hasil QC foto yang sesuai dan tidak sesuai. Yang sesuai berarti tidak ada perubahan foto ya. Dan tidak sesuai, yaitu pengambilan foto ulang. Atau jika kalian mengambil foto semuanya, berarti masuk yang sesuai jumlah bidang ini. Kalau tidak semua diambil ya bisa dibandingkan juga. Terus ada tingkat error. Tingkat error ini juga udah ada penilaiannya, udah ada bobot-bobotnya. Ini udah template, jadi tinggal nanti masukkan yang di sini aja, ada NOP tidak ada NOP. Terus ini, jadi ini ada dua data yang beda ya. Ini data verify dan ini data QC. Jadi kita memerlukan dua data itu. Terus keterangan dan case report. Nah, keterangan case report itu berupa fotonya, nanti ditampilkan dalam di tabel sini. Terus keterangannya kenapa dulunya satu hamparan sekarang udah menjadi perumahan gitu, sebenarnya case seperti itu, atau ada lahan sengketa dan sebagainya. Kita lanjut, caranya bagaimana. Ini hasil QC selama 1 minggu terakhir ini. Ini fieldnya seperti ini. Sebelumnya saya juga udah membuat model, jadi supaya tidak lama saya akan terangkan saja modelnya. Ini saya kemarin buat model ini, tabel error, edit. Nah, seperti ini modelnya. Saya jelaskan satu-satu. Cara membuatnya, kalau membuat dari awal mudah juga. Ini tinggal klik ini nih,
model builder, atau kita bikin dulu di sini di Artbox ini sama tabel error ini, new toolbox, terus di dalam sini new model gitu ya, akan muncul model seperti tadi, seperti ini kalau masih kosong ya. Dengan saya kan udah buat tadi ini kan. Nah, ini kita akan menambahkan banyak field. Kita mulai dari field len. Jadi ini adalah data QC field len. Caranya menggunakan add field ini ya. Ini toolnya add field, atau bisa dicari aja di data management tool field. Nah, ini add field. Nah, seperti ini. Nah, terus klik kanan, make variable from parameter input tabel. Nah, seperti ini. Ini adalah data QC sama data QC. Nah, ini terus add field, terus ini udah ada, jadi aku nggak buat lagi. Kita hapus saja. Kita akan praktekkan satu-satu. Ini mungkin connectingnya aku hapus aja dulu semuanya. Nanti kita connectingkan. Ini juga aku hapus. Ini kita mulai dari len dulu. Len itu untuk melihat atau menentukan berapa jumlah karakter dalam satu knob. Jadi add field, nama fieldnya aku kasih nama len, formatnya double. Terus setelah itu field kalkulator. Tool ini juga ada di data management ya, tinggal drag aja data management yang calculate field nih, calculate field. Nah, ini seperti itu. Kita hapus saja ini. Nah, di calculate field ini dipilih, ini fieldnya field len ya, field len, terus ekspresinya len menggunakan VB script len ini len, terus VL knob. Berarti jumlah karakter di dalam VL knob. Nah, kalau di strukturnya harusnya NOP itu ada 18 digit ya. Berarti harus ada 18. Itu dikatakan ada knobnya. Kalau nggak 18, nggak ada knobnya. Kita mulai. Jadi data QC ini kan sudah saya panggil sini. Nah, kita coba ya. Kita run. Nah, kita coba buka atributnya. Nah, di sini ada field tambahan namanya len. Yang satu itu satu atau selain 18 itu adalah nggak ada NOP-nya. Coba lihat, bener nggak ada NOP-nya, VL knob-nya. Ya, bener kan? Nggak ada NOP-nya kan? Nah, yang selain itu ada NOP-nya. 18 ada NOP-nya. Seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan add field lagi, namanya knob sesuai gitu ya. Saya kasih nama knob sesuai, formatnya double juga. Selanjutnya kita field kalkulator lagi. Nah, ini kita akan membandingkan D knob dan VL knob. Bentar, azan dulu. Kita lanjutkan tadi sampai, nah ini len. Ini untuk menghitung jumlah karakter berapa digit gitu ya. Selanjutnya ada knob. Ini tabel yang ini, yang kedua ini. Ada knob ya, kedua ya. Ada knob sesuai. Ini terkonfirmasi tidak ada knob, berarti yang ini yang ada, ini yang enggak ada gitu. Ada knob sesuai. Ini add field, namanya aku kasih nama knob sesuai. Oh ya, nama fieldnya itu maksimal 10 karakter ya.
soalnya nggak bisa nama field lebih dari itu. Formatnya masih sama, aku menggunakan double semua. Terus kita koneksikan input tabel. Terus aku field kalkulator kan ini menggunakan Python. If dnob sama dengan vlnob else 0, ini 1 itu jika dnob dan vlnob sama, kalau nggak sama 0 gitu artinya. Jadi ini adalah membandingkan data dnob ini adalah field di verifikasi dan validasi, dan vlnob ini adalah data QC. Jika sama berarti angkanya 1. Bisa di sini ditulis di sini. Jangan lupa menggunakan Python, ditulis di sini dnob ini, dan vlnob yang ini kita oke. Nah, ini menggunakan Python 9.3. oke. Setelah itu kita fill kalkulator lagi. Kenapa? Karena ada yang kan itu kan membandingkan dua field tadi. Yang kalau field dnob-nya kosong, terus field vlnob-nya juga kosong, itu kan dianggap sama. Nah, itu akan angkanya menjadi 1. Sedangkan itu kan kita hanya inginkan yang ada knob saja, yang ada knob tapi sesuai gitu. Jadi kita fill kalkulator lagi yang isinya sekarang kita menggunakan VB script, kita campur ya, nggak apa ya, nggak selalu Python. Kalau bisa menggunakan Python nggak apa-apa, kalau yang paham Python. Terus ini kita ekspresinya gini, kita menggunakan prelogicnya ya, ini dim a jika len selain 18 adalah 0. Nah, berarti yang selain 18, yang 18 kan itu NOP udah pasti karena jumlah digit 18. Selain 18 ya, entah itu angka 1 atau 17 atau 16 itu tidak dihitung, misalnya itu salah kan, itu berarti nilainya 0. Kita akan menghitung yang ada knobnya saja. Terus A, knob sesuainya A itu adalah itu line-nya tadi, A itu ya field-nya tadi. Oke. Coba kita jalankan, kita run. Nah ini nggak apa-apa karena harusnya nggak boleh 0 ya, nggak apa-apa. Jadi kita hanya menggunakan angka 1 dan angka 0. Kenapa kita menggunakan angka 1 dan angka 0? Karena kita nanti akan pivot, langsung kita sum aja, langsung kita ketemu. Nah ini knob sesuai, kita coba ya, ini knob sesuai, berarti kita tarik aja di knobnya ke samping vlnob. Ya, knob sesuai ya, ini enggak ada perubahannya, semua sama ya, sama, jadi benar. Ini ada yang satu adalah knob sesuai dengan nama NOP nya ya. Kalau nama NOP, nama fieldnya ya, kalau nama fieldnya knob sesuai berarti angka 1 adalah yang sesuai. Jika knob tidak sesuai, angka 1 itu tidak sesuai. Ini memudahkan untuk nanti untuk mempivotnya. Ini sudah. Selanjutnya kita bikin field lagi, namanya ada knob tidak sesuai. Nah, ini aku urutkan ini sesuai, kita di data QC dulu, sesuai ini urutan tabelnya, kolomnya tidak sesuai, ada knob tidak sesuai. Jadi ada knob tidak sesuai, aku bikin nama fieldnya knob TKSSI, artinya knob tidak sesuai. Ini hanya 10 karakter, fieldnya double lagi. Terus di field kalkulator coba aku koneksikan knob sesuai, knob tidak sesuai. Terus di field kalkulator isinya sama, tapi dibalik saja. Jika sama adalah 0,
Jika beda, 1. Dan tadi ini yang satunya di depan kan, sekarang satunya yang di belakang. Berarti yang dibalik aja, yang ini nggak ada knob kan. Nah, dibalik. Terus kita fill kalkulator lagi. Ini sama. Jangan lupa ya, field name-nya di knob tidak sesuai ya. Di field knob tidak sesuai. Oke. Knob tidak sesuai. Ini ya knob tidak sesuai udah. Coba kita jalankan lagi. Kita run. Ya, selanjut saja. Nggak ada kendala. Terus. Nah, ini tambah satu field lagi kan. Namanya knob tidak sesuai. Kita accenting coba. Ini ada beberapa knob yang tidak sesuai. Apakah benar? Kita sampel aja segini. Ya, benar. Nah, tidak sesuai kan? Ini enggak sesuai, beda semua. Benar. Jadi ini knob tidak sesuai. Nah, ini knob tidak sesuai. Nah, knob tidak sesuai. Selanjutnya kita akan menggunakan tambah feed lagi di kolom ini yang menghitung knob terkonfirmasi tidak ada knob. Jadi kita klik, kita koneksikan. Ini add field juga, ini add field terkonfirmasi tidak knob. Saya tulis sini ada KNF, ini konfirmasi tidak ada knob gitu. Formatnya sama, double. Terus aku fill kalkulator, ini mainnya fill kalkulator terus ya. Kalkulator sama, ini membandingkan knob, tapi yang ini kan terkonfirmasi tidak ada knob. Ini cari yang sama dulu nih, yang sama satu, tapi di sini. Nah, di sini kita menggunakan yang 18 sama dengan 0. Berarti yang NOP itu nanti kita akan rubah menjadi 0, meskipun sama, tapi yang samanya NOP yang 18 karakter kita ubah menjadi 0. Berarti kita kan ngitungnya kan hanya yang terkonfirmasi tidak ada knob. Jadi yang knob meskipun sama kita ubah menjadi 0. Berarti ngitung yang tidak sesuai. Kita coba run. Yes. Nah, kita close. Ini terkonfirmasi tidak ada knob. Ini harusnya kalau aku select keduanya, dua kolom itu sama-sama tidak ada knob. Apakah benar? Ya, benar. Nggak ada knob ya. Denob nggak ada knob, VL knob juga nggak ada knob. Berarti itulah terkonfirmasi tidak ada knob. Selanjutnya kita menghitung yang knob ditemukan di kolom ini. Knob ditemukan yang awalnya tidak ada knob menjadi ada knob. Caranya coba kita koneksikan dulu input tabel, terus ditemukan. Nah, ditemukan double. Oke. Terus ini sorry, kita fill kalkulator. Setelah itu sama kayak tadi, ini dibalik aja, jadi denob sama VL knob membandingkan
Jika sama itu adalah 0 nilainya, karena kita mau mencari yang tidak ada knob. Kalau beda 1. Setelah itu kita fill kalkulator lagi. Yang sama yang 18 nilainya 0 karena itu ada knobnya. Oke. Tinggal dibulak-balik benar ya. Kita coba run lagi. Yes. Oke, kita close. Ditemukan knob. Ini ada beberapa bidang. Yang satu adalah ditemukan knob. Coba kita lihat. Nah, yang dulunya nggak ada knob, sekarang VL-nya ada. Berarti ini ditemukan knob ya. Oke. Berarti sesuai, berjalan lancar. Terus ini kalau ditemukan knob lagi. Oh, ini lokasi tidak sesuai. Saya rename lagi. Lokasi tidak sesuai gitu. Di sini hasil QC lokasi ya. Ini terkait blok RW RT ya. Jadi coba kita koneksikan dulu. Input tabel. Kita mau menambahkan satu field namanya lokasi tidak sesuai karena nggak cukup. Ya udah segini aja, lokasi TDK. Namanya double. Selanjutnya kita fill kalkulator lagi. Nah, ini membandingkan antara kode blok yang hasil value dan kode blok hasil QC yang tidak sesuai. Berarti yang beda angkanya 1, yang sama 0. Karena kita mencari yang tidak sesuai menggunakan pattern ya. Terus selain blok, kita kan juga akan RW yang lokasi RW-nya salah. Baik, ini RT. RT RW ini. Oh, ini RW-nya yang ini. Ya, ini RW. Membandingkan juga RW hasil verify dan RW QC VL RW. Terus yang ini yang ini RT. Jadi blok RW RT yang tidak sesuai. Terus ini adalah ya kode blok. Kan kalau di data verify kan ada yang kode bloknya nggak terisi penuh ya. Jadi yang di QC data bloknya harus terisi penuh, semuanya harus terisi penuh. Meskipun itu nggak ada knobnya, kita generalisasikan ke yang dominan. Ikut yang mana ini kode bloknya, dominan ikut ke blok 1 atau blok 2 gitu. Jadi harus terisi penuh semua. Kalau data verify yang dulu tuh masih ada yang kosong, makanya kita menggunakan prelogic dulu untuk jika kode bloknya selain 3. Kode blok kan jumlahnya 3, jadi selain 3 mungkin kode bloknya hanya 2 salah gitu ya, salah penulisan, atau 0 nggak ada kode bloknya, jadi itu dianggap kita hitung 0. Jadi, itu dianggap tidak salah lokasi. Coba kita jalankan, kita run. Yes. Ini lokasi tidak sesuai. Kita cek. Nah, ini ada beberapa lokasi yang tidak sesuai. Gini aja. Kita akan bandingkan bloknya. Ini kan kode blok. Coba sama VL blok. VL oh, ini kayaknya RT, enggak kan, enggak hanya blok doang, hanya blok RW RT gitu kan. Oh, di sini
blok RW mana RW, ini RW nya kan beda kan. Jadi ada beberapa, ada yang kesalahannya di blok, ada kesalahannya di RT atau di RW gitu. Ini blok RT, yang berarti kan beda, tidak ada yang kesalahan gitu kan. Selanjutnya kita foto sesuai atau tidak sesuai ya. Jadi kita juga membandingkan. Kalau di sini kan harusnya kan hasil QC bentuk. Bentuk itu harus ada data very valid juga. Nanti kita akan select by location. Jadi ini terakhiran aja prosesnya. Ini proses terakhiran. Kita lewati dulu, kita ke foto dulu. Foto sesuai dan foto tidak sesuai. Jadi nanti ketika kita bandingkan foto very valid dan foto QC, jika ada perubahan jumlahnya berapa, yang nggak berubah berapa. Ini hanya berlaku yang nggak ambil foto semua ya. Kalau semua diambil fotonya dan di fieldnya udah di rename, jadi isi sesuai jumlah persilnya gitu. Foto sesuai input tabel, calculate field ya, sama kita membandingkan satu if foto sama foto GA. Jadi yang kita pakai adalah foto GA. Nanti juga kita attach juga menemukan foto GA. Satu jika foto dan foto GA sama, jadi kan nggak ada perubahan tuh. Makanya kalau ada perubahan mungkin jangan di rename dulu, rename-nya ntar di foto GA. Jadi kita nanti bandingannya bukan foto sama foto GA, VL foto FGA foto sama foto GA. Jadi FGA foto nanti diisi foto real dari lapangan yang belum ter-rename, foto GA yang sudah di rename gitu. Biar kita bandingin, kadang yang knobnya sesuai tapi fotonya nggak sesuai, kita ambil fotonya saja gitu kan. Kalau ini kan yang anggapannya yang knobnya juga nggak sesuai kan, otomatis fotonya ikut berubah pasti. Terus foto tidak sesuai, ini sama kebalikannya, ini tambah knob tambah field, foto tidak sesuai, field kalkulator tinggal dibalik, tadi satu di depan sekarang satu belakang. Nah ini add field, ini adalah bentuk, aku rename aja bentuk tidak sesuai. Nah, tapi bentuk ini nanti kita ke data very valid dulu. Sama ini add field, di sini kan ada ini tabel, ini kan bidang validasi nih. Ini bidang validasi, ada knob dan tidak ada knob. Ada knob berapa jumlahnya, yang tidak ada knob berapa gitu ya. Jadi kita add field, kita koneksikan yang ini dulu, add field, ada knob. Jadi kita menggunakan len, if jika len di knob yang data very valid ya, data yang bawah ini ya, bukan yang QC, data yang ini 18 karakter, berarti angkanya 1, berarti adalah knob. Jika di knob selain 18 adalah 0, itu berarti itu dianggap tidak ada knob. Terus ini input tabel, nah di sini tidak ada knob. Oke, kita build kalkulator, ini kebalikannya, hanya tadi kan ini 1, ini sekarang 0, ini yang satu bawah ini tadinya 0, sekarang 1, tinggal dibalik aja. Baru kita select by location. Kenapa kita menggunakan bentuk tidak sesuai itu di terakhiran?
Karena select by location kita kan nanti kan hasilnya kan terselect, terus kita fill kalkulator nanti yang kehitung tuh yang ke select doang, makanya select by location-nya terakhir. Jadi inputnya select by location ini layer nih, data QC ini sebagai inputnya, input feature layer, terus data verify ini sebagai selecting feature ini. Terus jangan lupa dipilih ini data QC data verify, ini adalah R identical to, yang R identical to. Kalau ini kan yang identik, yang sama berarti kan, berarti ini perlu di checklist ini, invert spatial relationship. Nah, ini berarti otomatis kita membalikkan, berarti yang beda. Kalau ini kan mencari yang sama, nah, sedangkan kita mencari yang tidak sesuai, berarti yang beda, berarti ini di checklist. Kalau ini di checklist munculnya yang sama, ini di checklist. Oke, baru setelah itu kita tambah fit lagi bentuk tidak sesuai di sini, data QC input tabel bentuk tidak sesuai sama double, baru kita fill kalkulator ya. Jika bentuknya tidak sesuai, angkanya 1 gitu doang, jadi cuma 1 gitu doang, petik 2 petik 2 1 petik 2. Oke, kita run. Select the location, nanti hasilnya terselect. Nah, ini terselect ini. Untuk tidak sesuai. Oh, kok tidak angka 1 ya? Oh, angka 1, maaf. Tadi belum masih proses mungkin. Nah, ini angka 1. Selain itu angka 0. Selain itu angkanya 0. Kita tulis saja 0. Meskipun tadi sudah 0 sih, tapi kalau di pivot nanti nggak muncul tuh nanti. Jadi yang 1, ini yang 0. Tentu tidak sesuai. Udah, jangan lupa kita simpan nih. Bisa dipakai lagi nanti. Tinggal masukkan saja nanti data QC-nya, terus masukkan juga data verify-nya. Kita simpan. Jadi akan nambah banyak field ini, line knob sesuai, knob tidak sesuai, terus kita knob temukan knob dan sebagainya. Dan data verify juga nambah 2 field berarti ya, yang ada knob, tidak ada knob. Nah, gitu. Sekarang untuk mengisi tabel ini kita menggunakan pivot. Ini dbf-nya kita buka, file open. Ini file, kita buka yang QC dulu ya, yang QC dulu, dbf-nya kita buka, open. Dan kita insert, kita pivot tabel. Oke. Selanjutnya yang akan kita pivot ini kan kita kan di sesuai tidak sesuai, terkonfirmasi tidak ada knob gitu kan, tapi di depannya ini kan ada nama FGA, kecamatan, kelurahan, RW, RT. Kita juga bisa di sini. Ini berarti nama FGA mana? Nah, nama FGA, terus ada kelurahan, RW, RT ya. Langsung kelurahan aja lah. Terus RW-nya kita menggunakan yang VL yang udah terbaru ya. VL RW, VL
RW LRT. Ini kalau keseluruhan. Kalau data 1FK2 kan nggak usah pakai nama, itu nama semua pasti. Selanjutnya kita akan, nah ini fill-fill yang di bawah ini lain nggak perlu, itu hanya membantu doang. Jadi knob sesuai, jangan lupa ini sum ya, jangan count ya. Sum, knob sesuai, knob tidak sesuai ya, terus terkonfirmasi tidak ada knob ya, ditemukan knob, lokasi tidak sesuai, kita bentuk dulu tadi kan urutannya bentuk tidak sesuai, foto sesuai, foto tidak sesuai. Oke, seperti ini. Kita biar tampilannya lebih bagus, desain menggunakan tabular, report layoutnya menggunakan show in tabular form. Nah ini ada nama-namanya. Terus kita ini repeat all item ngapet, ini memudahkan nanti saat kita pivot apa filter subtotalnya, nggak usah pakai subtotal. Nah seperti ini aku auto aja. Seperti ini tidur di pulau RW 1 Mas bagus ada di RT 1, 5, 6 dan sebagainya, not sesuai, not tidak sesuai, tidak ada not, ini kita kopikan saja ke sini. Nah, ini sampai sini berarti ya. Oke, udah kan, jadi sekali pakai bisa dapat semuanya. Ini aja, ini semuanya aja. Nah ini bener kan 51 50. Nah ini jadi harusnya kalau benar ini semua ini kalau dijumlahkan jumlahnya sama. Ini satu tim ya. Terus kelurahan RW RT juga bisa dikopikan ke sini. Nih, kalau mau menampilkan tanggal QC-nya ya bisa juga nih. Nah, ini kan ada tanggal QC nih. Berarti tanggal QC ada di tadi di sini setelah RT ya. Tanggal QC. Nah, ini tanggal QC itu setelah kelurahan RW RT. Nah, ini ada tanggal QC-nya. Oke. Kalau sini. Taruh sini.
ini mesti ada yang tanggalnya yang ini ada yang salah nih, harusnya jumlahnya sama ya, harusnya ya. Terus ini kan udah terisi, ini udah terisi semua. Tingkat error ini juga tinggal di drag aja ke bawah. Nah ini masih div karena ini belum diisi ya. Selanjutnya kita yang bidang validasi ini kita pivot juga. Ini bidang validasi kita pivot juga. Insert open dulu bidang validasi, ini Vervali 2021 DPF nya kita open ya. Ini kita hanya ambil 2 field yang paling belakang tadi yang kita tambahkan, berarti kita insert pivot table, kita pivot yang ini, tapi kita biar urut RW/RT nya ikut ya, kelurahan, VLR, RW, RT, ada nob, ada nob, desain, ini tabler. RW/RT nya nggak usah pakai, kita pakai yang ini doang. Ada yang blank juga. Kali ini ada kemungkinan beda, nggak bisa jadi karena di sini adalah bener, ada yang RT yang kosong atau nambah RT ya, pemekaran gitu, bisa terjadi itu. Nah jadi langsung otomatis terisi, tingkat errornya pun juga terisi. Berapa sih tingkat errornya? Oh ini sampai 81%, bener nggak? 2010. Oh ini awalnya 5 persil menjadi 28 persil. Nah ini bisa, ini juga, ini awalnya 8 persil menjadi 36 persil. Nah seperti itu. Ada beberapa, sudah. Jadi mudah, kita dengan mungkin ribet sekali, tapi untuk beberapa langkah, beberapa setelahnya kita tidak perlu menghitung lagi, kita tinggal menggunakan model yang tadi, kita inputkan datanya, kita run, terus angka muncul semua, kita pivot seperti ini. Tidak ada alasan untuk mengumpulkan atau mengisi tabel error tuh telat gitu ya, karena semua udah bisa otomatis seperti ini. Tinggal kasih keterangan seperti yang tadi, yang cache-nya gede-gede tadi, keterangan dan cache reportnya, fotonya ditampilkan di sini. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Semangat buat teman-teman FGA yang di lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.